Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Knowledge Discovery in Database atau sering kita sebut dengan KDD. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada dua tujuan instruksional yang saya harapkan setelah teman-teman mengikuti materi hari ini. Yang pertama di sini secara umum atau menyeluruh, di sini saya berharap semua mahasiswa memahami konsep dari Knowledge Discovery in Database. Kemudian tujuan instruksional secara khusus, artinya secara khusus biasanya lebih ke personal mahasiswa tersebut. Ya, saya berharap masing-masing mahasiswa ini memahami apa itu KDD. Kemudian bagaimana tahapan proses yang ada di dalam KDD, apa saja tahapan-tahapan proses tersebut, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke definisi KDD. Knowledge Discovery in Database atau singkatan dari KDD adalah merupakan keseluruhan proses. Ya, keseluruhan proses. Ingat kata kuncinya adalah proses. Jadi KDD ini adalah proses untuk mencari dan mengidentifikasi pola atau pattern yang ada di dalam suatu data, di mana pola ini ditemukan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Jadi knowledge discovery in database ini adalah suatu proses untuk apa? Untuk mencari dan mengidentifikasi pola yang ada terdapat di dalam suatu data. Kemudian pola yang ditemukan tersebut ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh pemakainya atau user. Kemudian KDD atau Knowledge Discovery in Database ini berhubungan erat dengan teknik integrasi, kemudian interpretasi, dan visualisasi dari pola-pola sejumlah kumpulan data. Lanjut ke tahapan proses KDD. Nah, di sini tahapan proses KDD di sini ada terdiri dari selection, processing, kemudian transformation, data mining, dan interpretasi atau evaluasi. Jadi tahapan-tahapan ini harus kita lalui untuk mencapai suatu data yang memiliki arti dan makna, ya. Yang pertama, seleksi. Kita bahas mengenai pemilahan data atau seleksi. Tujuannya di sini adalah untuk menciptakan himpunan data target, pemilihan himpunan data, atau memfokuskan pada subset atau sampel data di mana penemuan akan dilakukan. Kemudian hasil dari seleksi disimpan dalam satu berkas yang terpisah dari basis data operasional. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menyeleksi data dari sumber-sumber data yang kita miliki. Jadi sumber data yang kita miliki bisa saja dari sumber data internal maupun sumber data eksternal. Jadi data-data tersebut itu akan dipilah atau dipisahkan, ya, kemudian disimpan di dalam suatu berkas yang pastinya terpisah dari basis data operasional suatu organisasi. Berikutnya adalah pro-processing, ya, atau pre-processing, di mana proses ini adalah merupakan proses pembersihan data, ya. Pre-processing atau pembersihan atau cleaning data merupakan operasi dasar yang dilakukan seperti penghapusan noise. Kemudian proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan data seperti kesalahan cetak. Data biasanya diperkaya dengan data atau informasi eksternal yang relevan. Jadi proses pre-processing atau cleaning ataupun pembersihan, ya, pembersihan data ini merupakan operasi dasar yang dilakukan, ya, seperti penghapusan noise, kemudian penghilangan duplikasi data, kemudian pemeriksaan data yang tidak konsisten, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam suatu data, karena setiap data yang ada pada suatu database kita belum tentu itu datanya fix, ya, ataupun bisa digunakan langsung. Pasti ada yang error, ada yang noise, ada yang duplikasi, dan lain sebagainya. Nah, tahapan cleaning ini dibutuhkan untuk membersihkan semua data-data tersebut. Artinya yang kita ambil atau yang kita saring adalah data-data yang memang benar-benar sudah final, artinya sudah bisa digunakan. Dan itu pun dipisahkan, ya, dipisahkan tempatnya dengan database relasional, database operasional kita sehari-hari, ya.
Kemudian transformation, ya, transformasi merupakan proses integrasi pada data yang telah dipilih sehingga data sesuai untuk proses data mining. Kemudian transformasi ini merupakan proses yang sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Dari kata transformasi artinya perpindahan, ini merupakan suatu proses yang sangat terintegrasi pada data yang telah dipilih. Sehingga data ini sudah siap untuk dilakukan data mining. Dari tahapan pertama yaitu seleksi, kemudian yang kedua tahapan yang kedua adalah pembersihan data, kemudian yang ketiga adalah transformasi, ya. Kemudian berikutnya lalu kita lakukan data mining. Data mining di sini tugasnya untuk pemilihan tugas. Data mining merupakan pemilihan goal dari proses KDD. Misalnya di sini misalnya di dalam suatu data mining itu terdiri dari metode ya. Yang metodenya bisa kita lihat di sini ada karakterisasi atau karakteristik ya, kemudian ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering, asosiasi dan lain-lain. Masih banyak lainnya ya yang metode yang dimiliki oleh data mining. Kemudian proses data mining yaitu proses mencari pola atau informasi menarik dalam data yang terpilih dengan menggunakan teknik, metode, algoritma tertentu yang bervariasi tergantung kebutuhan kita atau kebutuhan pemakai. Mau dibawa kemana data tersebut, apa tujuannya, apa yang diinginkan dari data tersebut, itu ya. Kemudian pemilihan teknik ini atau pemilihan metode atau algoritma ini harus tepat ya, harus tepat dan bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Jadi perhatikan di sini kan ada metode karakterisasi, ada klasifikasi, ada regresi, ada clustering, ada asosiasi dan lain-lain. Nah, ini masing-masing metode ini atau masing-masing algoritma ini memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang pengelompokan, ada yang pengklasifikasian, kemudian ada yang untuk mendeteksi suatu terjadinya peningkatan, ada yang tujuannya untuk mendeteksi suatu kenaikan saham kalau di bagian ini ya ekonomi begitu. Kemudian berikutnya ada interpretasi atau evaluasi. Ini tahapan yang terakhir ya. Jadi tahapannya itu ada yang pertama ada seleksi, kemudian yang kedua ada pembersihan data atau cleaning, kemudian yang ketiga ada transformasi, kemudian yang keempat ada data mining, dan yang kelima atau yang terakhir di sini ada evaluasi. Kita lakukan evaluasi. Interpretasi atau evaluasi di sini merupakan penerjemahan pola-pola yang dihasilkan dari data mining. Nah, pola informasi yang dihasilkan ini perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Tahapan ini melakukan pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan ini bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Jadi perhatikan, tahapan evaluasi ini digunakan untuk menerjemahkan pola-pola yang telah ditemukan dari proses data mining, ya. Kita ketahui bahwa pada proses data mining tersebut tujuannya untuk menemukan pola-pola, ya. Jadi dari pola-pola yang dihasilkan oleh data mining ini akan diterjemahkan oleh evaluasi atau di bagian evaluasi ya, akan dilakukan penerjemahan gitu ya. Jadi pola informasi yang dihasilkan perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dan sangat dimengerti, yang sangat mudah untuk dimengerti oleh pengguna ya. Tahapan ini pun harus melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan, harus melewati tahapan-tahapan pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan itu bertentangan dengan fakta yang ada atau tidak, atau sesuai begitu ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan kali ini, dan jika ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan di kelas e-learning kita ataupun melalui WA group ataupun langsung kepada chat pribadi kepada saya. Dan kurang lebihnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya.